Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, it's nice to see you again. Okay, this is the fourth meeting or the last meeting for us for this semester for advanced communicative structure. So today we are going to learn how to analyze questions in written expression of TOEFL ITP. Okay, in the last meeting, we have explained how to analyze question in structure, still part of section B in TOEFL ITP. So it's different from structure analysis. In structure, we need to analyze the complete sentence, the whole sentences. In written expression, we just need to analyze a part of the sentence, which is a word or phrases. Ya, jadi berbeda dengan bagian structure. Minggu lalu kita pelajari, kalau dalam structure kita mencoba menganalisis kalimat secara utuh. Kalau dalam written expression, kita hanya menganalisis bagian dari kalimat, atau bahkan bagian kecil dari kalimat yang hanya berupa kata maupun frasa. Oke, jadi kira-kira perintah dari written expression itu seperti ini. Ya, kita diminta untuk memilih salah satu pilihan sama dengan structure A, B, C, D. Cuma bedanya, pada written expression ada 4 kata atau 4 expression atau frase yang digarisbawahi. Ingat, yang digarisbawahi itu bisa saja kata ataupun frase, di mana setiap kata atau frase yang digarisbawahi diberi tanda A, B, C, dan D. Di antara pilihan jawaban atau kata yang digarisbawahi, salah satunya pasti salah dan 3 lainnya pasti benar. Jadi yang diminta untuk part B dari section B written expression ini adalah kita diminta untuk mencari atau mendeteksi pilihan jawaban yang salah. Ya, dari 4 pilihan jawaban yang tersedia, kira-kira yang mana yang salah. Ya, dari contoh, example 1, the 4 string on a violin are tuned in fifths. Ya, di sini pilihan jawaban yang salah adalah B, string, karena sebelum kata string ada for itu menunjukkan bahwa kata bendanya harus jamak, maka kita harus memilih pilihan jawaban B sebagai pilihan jawaban yang salah. Oke, kita akan mencoba menganalisis 5 pertanyaan pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama, ya saya akan memilih pertanyaan secara acak ya. Oke, yang pertama nomor 16. Mosquitoes will accept the malaria parasite at only one stage of the parasite's complex life cycle. Di sini 4 kata atau 4 frase yang digarisbawahi adalah accepts, malaria, only one, complex. Ya. Cara menganalisis untuk soal written expression yang pertama adalah kita mengecek satu-satu ya frase dimulai dari A, B, C sampai D. Ingat, kata yang tidak digarisbawahi itu sudah pasti benar. Ya, sehingga kata yang tidak digarisbawahi itu merupakan kunci untuk menentukan apakah pilihan jawaban itu salah atau benar. Ya, contoh, misalnya, andai yang digarisbawahi itu berfungsi sebagai subjek, maka kita harus cek koneksinya dengan kata kerjanya. Apakah cocok? Kalau misalnya cocok, ya berarti benar. Ya, kalau misalnya subjek dan kata kerja itu sama-sama digarisbawahi, itu kemungkinan besar 80% kedua jawaban itu pasti benar. Ya, artinya kita tidak boleh menjawab dua pilihan jawaban itu. Kenapa? Karena salah satunya salah. Karena kalau kedua-duanya benar, kalau dua-duanya digarisbawahi, maka dua-duanya harus pasti benar. Ya, kalau satu salah, ya maka tidak mungkin dua-duanya salah itu ya. Oke, contoh pada pertanyaan nomor 16 yang di garis bawah yang pertama kita cek adalah pilihan jawaban A, accepts. Ya, accepts di sini tidak berfungsi sebagai kata kerja, tapi dia merupakan pasangan dari kata kerja modal, will. Saya sudah pernah sampaikan bahwa will itu merupakan auxiliary verb dan will modal seperti can, may, must itu harus diikuti oleh infinitif atau verb satu tanpa tambahan apapun, tanpa imbuhan apapun atau tanpa affixes. Ya, kalau kita lihat di sini pilihan jawaban di sini accepts. Okay.
Kalau kita lihat sini pilihan jawaban accepts, itu ada tambahan suffix s atau tambahan akhiran s. Jadi accepts ini bukan merupakan infinitive, bukan verb 1 lagi, tapi verb 1 plus s ya. Sehingga accepts di sini tidak cocok berpasangan dengan will karena setelah will harus ketemu kata kerja verb 1 ya. Karena jawabannya sudah kita temukan pada analisis pertama, A, langsung ketemu jawabannya, maka untuk menghemat waktu, kita tidak perlu lagi menganalisis pertanyaan yang lain. Kecuali jika kita ragu dengan jawaban atau analisis kita sebelumnya. Maka kita harus menganalisis pilihan jawaban yang lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Oke, saya memilih pertanyaan nomor 19. In the United States and Canada, motor vehicle laws affect the operate of motorcycle as well as automobiles. Oke, di sini 4 pilihan jawaban atau 4 kata, 4 frase yang digarisbawahi. Yang pertama, A, motor vehicle, kemudian B, affect, C, operate, kemudian D, as well as. Kita ke A dulu. Motor vehicle. Motor vehicle ini merupakan motor, itu berasal dari kata benda, motor, mesin, vehicle, kendaraan, itu juga kata benda. Motor vehicle ini merupakan frase, jadi motor menjelaskan kata vehicle. Jadi kendaraan yang bermotor. Kemudian di sini sebelahnya juga ada kata benda lainnya, laws, ya, bersifat jamak, laws, sehingga 2 kata benda ini, motor vehicle, frase ini itu menjelaskan kata benda lain, laws. Jadi motor vehicle di sini berfungsi sebagai adjektif yang menjelaskan kata laws, yang berarti peraturan kendaraan bermotor. Ya, di sini motor vehicle sudah benar. Ya, karena dia berfungsi sebagai adjektif sehingga vehicle di sini tidak boleh jamak, dia harus selalu dalam bentuk tunggal. Ingat, adjektif tidak boleh berbentuk jamak. Oke, di sini dia adjektif karena dia berfungsi menjelaskan laws. Ya, berarti pilihan jawaban yang E tidak ada masalah, berarti benar. Jangan kita jawab. Oke, kita beralih ke pilihan jawaban B, affect. Ya, affect di sini merupakan kata kerja. Ingat, kalau kata kerja yang digarisbawahi, maka kita harus cek koneksinya dengan subject. Ya, ingat subject verb agreement itu harus cocok ya, harus agree. Kita lihat subjeknya di sini adalah motor vehicle laws. Ya, jamak atau tunggal? Ya, jamak karena laws ada s-nya. Oke, sehingga kata kerjanya juga harus kata kerja jamak. Ingat, kata kerja jamak tidak boleh ditambahkan s. Ya, jika kata kerja mengandung s, itu berarti kata kerja tunggal seperti affects. Ya, di sini affect merupakan kata kerja jamak karena tidak mengandung s, sehingga cocok dengan subjeknya. Subjeknya jamak, laws, kata kerjanya jamak, affect. Berarti B juga benar. Oke, sekarang kita beralih ke C, operate. Ya, operate di sini merupakan kata kerja. Ya, operate di sini merupakan kata kerja. Sedangkan kalau kita lihat posisinya, dia berada di tengah-tengah antara the dan of. Ya, the dan of. The itu merupakan artikel. Artikel itu fungsinya selalu menjelaskan kata benda. Dengan kata lain, setelah the itu harus diikuti oleh kata benda. Sedangkan operate di sini bukan kata benda, tapi kata kerja. Sehingga kata yang cocok setelah the itu harus berbentuk kata benda. Ya, kata benda dari kata kerja operate adalah operations. Ya, sehingga operate di sini penempatan kata operate pasti salah. Maka pilihan jawaban untuk nomor 19 adalah C, operate. Ya, harusnya di situ operation. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya memilih pertanyaan nomor 22. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa ingat, semua pertanyaan yang ada di TOEFL, khususnya part section B, itu Structure and Written Expression, semuanya berisi fakta. Oke, semuanya berisi fakta. Sehingga kalau misalnya ada nama orang yang disebutkan dalam soal, maka itu pasti merupakan peristiwa sejarah.
Ya, contoh di sini adalah George Washington. Kalau nggak salah George Washington itu merupakan uh, Presiden Amerika Serikat yang pertama. Ya, jadi di sini merupakan fakta ya dan menceritakan peristiwa sejarah. Kalau misalnya disebutkan nama orang, ini kan jelas ya pelaku sejarah. George Washington. Maka ingat, sejarah itu adalah suatu kegiatan atau kejadian yang sudah terjadi pada waktu lampau. Sehingga penggunaan kata kerjanya harus menggunakan kata kerja past atau lampau. Bisa simple past, bisa past perfect dan lain-lain. Oke. Di sini kita mencoba menganalisis satu-satu dari pertama after. After di sini bisa berfungsi sebagai preposisi, bisa juga berfungsi sebagai conjunction. Namun di sini after berfungsi sebagai conjunction. Kenapa? Karena setelahnya itu merupakan kalimat. Ada George Washington sebagai subjek dan merit sebagai kata kerja. Jadi ada subjek, ada verb, maka dia merupakan kalimat. Sehingga after di sini berfungsi sebagai conjunction, bukan preposisi. Karena kalau preposisi, maka dia hanya bisa ketemu kata benda saja. Tidak boleh ada verb. Ya. Jadi di sini after tidak ada masalah. Dari sisi makna, penggunaan conjunction juga tidak ada masalah. Kemudian widow. Ya, married widow menikahi janda Martha Curtis. Ya, di sini juga tidak ada masalah karena widow di sini menjelaskan Martha Curtis tidak membutuhkan artikel jadinya. Oke, kita beralih ke C, camp. Camp di sini merupakan kata kerja ya. Kata kerja dari subjek the couple. Ya, camp sudah berbentuk verb 2. Ingat, karena ini merupakan peristiwa sejarah, maka dia harus berbentuk past. Married verb 2, simple past tense. Camps juga simple past tense. Jadi C juga benar. Ya, kita beralih ke D. D di sini berasal dari kata kerja ya, reside. Reside itu menetap. Oke, atau ya, menetap atau mendiami. Di sini ada tambahan suffix atau akhiran s. Ya, sedangkan sebelum kata resides itu ada to. Ingat saya pernah jelaskan, setelah to itu wajib ketemu kata kerja berbentuk verb 1. Ya. Ya, sehingga to verb 1 itu disebut to infinitive. Ya, verb 1 berarti tidak boleh ada tambahan affixes apapun, sehingga di sini pilihan jawaban D sudah pasti salah karena ada tambahan akhiran s. Harusnya cukup reside saja. Ingat, to reside. Ya, tidak boleh ada tambahan imbuhan apapun. Termasuk to residing, to resided, nah itu nggak boleh. Ya, jadi harus verb 1. To infinitive. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 27. Ya, saya memilih nomor 27. Oke, zoom lens. Ya, di sini pasti banyak yang menjawab pilihan jawaban yang A. Karena mengira bahwa kata bendahnya di sini, zoom lens, ini jamak, ada S-nya. Padahal bahasa Inggris dari lensa itu memang lens, ada S-nya. Sama dengan news, ada S-nya. Tapi tidak berarti bahwa kata bendanya itu jamak. Ya, justru kalau tidak ada S-nya, maka dia tidak memiliki arti. Ya, jadi meskipun di sini lens berakhiran dengan S, itu tidak berarti bahwa lens di sini jamak. Ya, dia tunggal. Ya, kalau jamaknya lenses. Ya, karena dia tunggal, maka kita tetap harus menggunakan artikel e. Ya, ingat, kata benda tunggal tidak boleh berdiri sendiri tanpa artikel. Ya, jadi kita harus wajib menggunakan artikel e. Ya, jadi pilihan jawaban yang A benar. Kemudian pilihan jawaban yang B, producers. Producers di sini merupakan kata kerja. Kata kerja dari subjek zoom lens. Ya, zoom lens. Zoom lens di sini ingat tadi, zoom lens itu merupakan subjek ya, jamak. Subjek tunggal. Ya, bukan berarti S tadi akhiran S berarti dia jamak ya. Jadi zoom lens ini tunggal, kata benda tunggal yang kemudian berfungsi sebagai subjek kalimat. Ya, maka subjeknya tunggal sehingga kata kerjanya harus tunggal. Producers di sini itu ada tambahan akhiran s yang menunjukkan bahwa di sini kata kerjanya kata kerja tunggal. Ya, kata kerjanya kata kerja
kata kerja tunggal. Jadi subjeknya tunggal, kata kerjanya tunggal, maka pilihan jawabannya pasangannya cocok. Ya, berarti A, B itu benar. Oke, kemudian kita ke inverted. Ya, inverted di sini merupakan verb 3 yang berfungsi untuk menjelaskan real image. Real image di sini merupakan kata benda. Ya, sehingga ingat verb ing, verb 3 bisa berfungsi sebagai adjektif ya, fungsinya menjelaskan kata benda. Di sini dia membentuk frase an inverted real image. Apa perbedaan antara kata sifat verb ing sama verb 3? Kalau verb ing dia menjelaskan dia bermakna pasif. Verb ing dia bermakna aktif sedangkan verb 3 bermakna pasif. Jadi di sini dapat diartikan an inverted real image adalah gambar yang diinversi. Ya, diinversi. Berarti beda-beda bermakna pasif. Kalau misalnya kita mengganti di sini menjadi inverting, ya jadi gambar yang menginversi. Ya, menginversi itu berarti dia menggunakan kata kerja aktif. Enggak mungkin sebuah gambar bisa menginversi. Ya, sebuah gambar hanya bisa menjadi objek, tidak bisa menjadi subjek untuk kata kerja invert. Ya, sehingga di sini verb 3 sudah pas. Justru kalau dia menggunakan verb ing maka dia salah. Ya, jadi harus pasif. Oke, karena A, B, C benar, maka kemungkinan besar jawabannya adalah D. Ya, tapi kita coba analisis dulu kenapa D ini merupakan pilihan jawaban yang salah. Pilihan jawaban yang benar. Dan kenapa N itu salah pada kalimat ini. Kita coba. And di sini merupakan conjunction. Kalau kita lihat di sini ada either. Ya, either kita harus ini ya fokus pada kata-kata seperti either, neither, both. Ketika tiga kata ini muncul, maka kita harus ngecek pasangannya apakah sudah benar atau tidak. Either itu selalu berpasangan dengan or, bukan and. Ya, either selalu berpasangan dengan or, bukan and. Kalau neither itu pasangannya nor. Ya, pasangannya nor. Seandainya di sini both baru berpasangan dengan and. Kalau not only pasangannya but also, ya. Not only pasangannya but also. Jadi di sini pasangannya tidak cocok karena either harus berpasangan dengan or, bukan and. Seandainya di sini both, baru pasangannya benar, and. Both berpasangan dengan and. Sehingga kita harus menjawab D, karena D merupakan pilihan jawaban yang salah. Oke, kita lanjut. Oke, ke pertanyaan terakhir. Nomor 40. Newtonian physics accounts for the observing orbits of the planets and the moons. Accounts di sini merupakan kata kerja. Ya, merupakan kata kerja tunggal karena diakhiri dengan S. Ya, berarti subjeknya harus tunggal. Newtonian physics. Physics ini merupakan nama ilmu ya, fisika. Bukan berarti dia berakhiran dengan S maka dia jamak. Ingat, bidang ilmu itu selalu dianggap tunggal. Silahkan baca di buku ya. Newtonian physics berarti fisika Newton. Ya, itu dianggap tunggal karena dia merupakan bidang ilmu. Sehingga kata kerjanya juga kata kerja tunggal, accounts. Jadi subjek Newtonian physics itu cocok dengan accounts. Oke, jadi A benar. B, for. For di sini merupakan preposisi. Fixed preposition ini berpasangan dengan accounts. Ya, accounts memang harus berpasangan dengan for. Jadi tidak boleh dipisahkan accounts dengan for ya. Berarti B juga otomatis benar. Oke, C. Nah, di sini masalahnya C. Ingat di sini observing, verb ing berfungsi sebagai adjektif karena setelahnya itu kata benda. Berarti dia menjelaskan sebuah kata benda. Seperti soal sebelumnya tadi, perbedaan antara verb ing dan verb 3 sebagai adjektif itu dilihat dari sisi makna. Kalau verb ing dia bermakna aktif, kalau verb 3 dia bermakna pasif. Ya, observing itu berarti dia bermakna aktif. Jadi kalau kita coba artikan dari belakang. Orbit yang mengobservasi. Mungkin nggak orbit itu mengobservasi? Ya, tidak mungkin ya, karena observasi itu hanya kata kerja yang bisa dilakukan oleh subjek atau objek aktif. Ya, jadi orbit itu tidak bisa mengobservasi.
Tapi orbit itu hanya bisa diobservasi. Ya, jadi diobservasi maka kita harus menggunakan kata pasif ya, kata sifat pasif ya. Jadi harusnya di sini verb 3, observed. Ya, observed, bukan observing. Ya, karena orbit tidak boleh bisa mengobservasi, jadi tidak bisa melakukan kegiatan aktif. Ya, jadi kata kerjanya harus kata kerja pasif yang berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Jadi observed orbits, the observed orbits. Jadi kalau diartikan orbit yang diobservasi. Oke, saya kira cukup sekian penjelasan saya untuk pertemuan ke-14 atau pertemuan terakhir ini. Mohon maaf jika pertanyaan penjelasan saya sedikit lebih cepat ya untuk menghemat videonya, menghemat kuota kalian agar videonya tidak terlalu panjang, jadi tidak terlalu menguras kuota kalian. Oke, namun jika ada pertanyaan silahkan tulis di comment box below atau bisa menghubungi saya lewat WhatsApp ya. Tolong dipelajari semua materi yang sudah saya siapkan. Ya, karena ini merupakan pertemuan terakhir, saya juga akan mengupload beberapa video lagi ya, beberapa video lagi untuk menjelaskan materi-materi sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada permintaan, silahkan tulis di comment box below begini, di comment box di bawah ini kira-kira materi apa yang kalian mau saya jelaskan. Oke, saya tunggu. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, happy learning.